Santa Maria untuk saya passion. Santa Maria untuk saya adalah kekeluargaan. Santa Maria untuk saya setia dan komitmen pada tugas dan panggilan. Santa Maria untuk saya adalah masa depan, cita-cita, dan harapan. Santa Maria untuk saya terang bagi jiwa saya. Santa Maria untuk saya sebuah tantangan. TK Santa Maria cerdas, mandiri, penuh kasih. Yes, 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 aku bisa. Ya, halo, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi dalam seminar pendidikan bersama Ibu Anastasia Ediati. Dan kita akan mulai dulu ya, Bu Susi ya. Ya. Kita akan mulai dengan doa ya. Doa dulu dari Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Rizal, Bu Susi. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua murid kelas 5 dan 6. Mari kita awali kegiatan seminar kita dengan berdoa bersama. Bapak Ibu, izinkan saya akan memimpin doa secara Katolik. Yang lainnya mari kita ikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami tiada hentinya bersyukur padamu atas segala limpahan berkat yang kami terima, teristimewa atas kesehatan yang masih kami alami saat ini, sehingga kami dapat bergabung, berkumpul secara virtual untuk mengikuti seminar pendidikan hari ini. Kami mohon padamu agar kami memiliki kesehatan dan ketahanan fisik yang baik, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaiannya hingga selesai. Kami mohon berkat-Mu untuk narasumber kami, Ibu Anastasia, yang akan men-sharingkan pengalaman untuk kami semua. Berilah ia kebijaksanaan dan kemampuan yang baik untuk membantu kami dalam membimbing putra-putri kami, juga untuk Pak Rizal yang menjadi moderator bagi kegiatan kami ini. Berikanlah kami semuanya kegembiraan dan mampukan kami untuk memberikan perhatian yang baik dari awal sampai selesai nanti. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, kita lanjut dengan kata sambutan dari Bu Marita. Terima kasih Bu Susi. Kepada yang terhormat Ibu Anastasia Ediati, Bapak Stefanus Rizal Riyadi, Suster, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 5 dan 6 yang berada di rumah, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam aplikasi Zoom hari ini. Saya Ibu Marita mewakili Suster Erna selaku Kepala Sekolah SD Santa Maria yang saat ini tidak dapat hadir karena ada acara di biara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk menyimak seminar online hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Bapak Ibu, guru yang pertama dan utama adalah orang tua itu sendiri yang berada di rumah. Kami berharap pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, orang tua bisa menciptakan metode belajar yang baik di rumah. Anak harus mendapatkan rasa nyaman dan bisa berkembang dari rumah. Suasananya harus penuh persahabatan.
Belajar yang menyenangkan adalah hak dari anak-anak. Para guru pun dituntut kreatif dalam memberikan materi PJJ, sehingga murid tak hanya mengerjakan tugas akademis, melainkan juga melakukan kegiatan yang menyenangkan, agar keinginan belajar para murid tetap tinggi. Di sini harus terjadi sinergi atau kerjasama antara orang tua murid, anak, dan guru. Proses PJJ tidak hanya menuntut orang tua untuk dapat menciptakan lingkungan fisik beserta sarana prasarana di dalamnya yang kondusif untuk belajar dari rumah. Orang tua kini berperan sebagai lingkungan sosial sekaligus psikologis bagi anak-anak selama belajar dari rumah. Maka selama 1,5 jam kita bersama-sama akan menyimak seminar dengan narasumber Ibu Anastasia Ediati dengan moderator Bapak Stefanus Rizal Riyadi. Adapun seminar ini bertema peranan orang tua secara psikologis dalam pendampingan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan PJJ. Kami berharap kita dapat berproses bersama-sama dalam seminar hari ini. Semoga seminar ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bu Marita. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Stefanus Rizal Riyadi, tadi sudah disebutkan, dan saya akan menemani Anda dalam perjalanan 1 jam ke depan dalam seminar pendidikan siang pagi hari ini dengan tema peranan orang tua secara psikologis dalam pendampingan peserta didik selama PJJ. Dan narasumber kita adalah Anastasia Ediati. Wah, gelarnya banyak banget, saya sampai nggak bisa nyebutin. Dia seorang psikolog dan sekaligus dosen Fakultas Psikologi. Dan kebetulan memang juga teman saya. Nah, pagi ini saya sambut dulu pembicara kita. Halo, Mbak Anastasia. Pagi, Rizal, apa kabar? Iya, pagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semua. Ya, oke, Mbak Anas, dengan judul peranan orang tua secara psikologis, ini sepertinya penting, terutama untuk anak-anak kelas 5 dan 6. Nah, kira-kira bagaimana nih peranan orang tua nih secara psikologis nih? Silakan. Ya, sebetulnya baik sebelum pandemi, apalagi di dalam masa pandemi ini ya, Rizal, orang tua memainkan peran yang sangat penting. Ya. Karena situasi saat ini itu belum pernah kita alami semua. Ya, jadi baik anak maupun orang tua, guru, masyarakat itu kita semua sedang beradaptasi, mencari pola. Belum nemu polanya, sudah ada new normal, ya, adaptasi lagi. Ya, apalagi ini pembelajaran katakanlah online sampai waktu tertentu. Jadi kita dilatih oleh keadaan untuk hidup dalam ketidakpastian dalam banyak hal. Nah, bagaimana kita bersama anak-anak hidup dalam situasi itu mungkin yang perlu kita bicarakan bersama hari ini ya. Artinya sebagai orang dewasa adalah manusiawi kalau kita merasa takut ya, cemas, mungkin juga marah, uring-uringan yang kadang itu lepas kendali atau kita lupa bahwa anak itu juga mungkin mengalami hal yang sama. Atau anak itu banyak berharap dengan adanya orang tua di rumah ya, rasanya enak ya ada papa mama bisa main tapi papa mama di rumah kerja gitu. Jadi ada tapi tiada gitu di rumah ya. Secara psikologis itu juga tidak menyenangkan ya. Jadi ada nggak bisa diganggu ya. Sementara orang tua yang bekerja di rumah juga nggak gampang situasinya. Ya, ada yang mengajar itu terpaksa harus ngumpet supaya nggak dicari anaknya. Kalau menangis dia juga bingung ya. Jadi situasi ini nggak bisa diceritakan, tapi ketika dialami sebetulnya itu suatu sarana yang sangat kaya untuk memampukan kita melewati semua kesulitan ini. Begitu kira-kira. Oke. Boleh nggak saya puterin sebuah ini tayangan ya? Kita puterin, Jess. Kita puterin yang tadi. Supaya ibu-ibu yang kelas 5, kelas 6 nih bisa tahu nih orang tua nih. Tadi saya sempat puter di kelas 3, 4. Mungkin Anas juga perlu lihat ini nih. Silakan, Jess. Jangan salah fokus ya, terutama bapak-bapaknya.
Bapak Ibu yang orang tua, yang bagi Anda yang ingin bertanya, silakan boleh langsung menuliskan di chat ya pertanyaan Anda. Nanti bisa langsung dijawab oleh Ibu Anastasia. Tayangannya singkat, tapi ya kita lihat. Mungkinkah ini mencerminkan kita? Mana ini video apa? Untuk di video diary. Mana lagi ini? Terlalu besar, ya. Bukunya mana semua? Kelihatan ya Bapak Ibu guru, orang tua, semua lihat ya. Cuma dikerjakan apa pokoknya? Untuk hari Seninnya aku sudah harus dikumpul itu. Ini sekarang ada lagi pelajaran baru masuk lagi. Ada udah ketengok grup masuk lagi di sini. Ini WA-nya Bu Yayu. Gambarnya kelihatan utuh ya. Ada grup ini kan? Ada grup kan? Itu bantu dibuka. Gambarnya nggak bergerak. Ya. Mana ini video apa? Untuk di video kan? Oke, gambarnya kelihatan semua. Mana lagi ini? Buku-bukunya mana semua? Ini semua dikerjakan apa pokoknya? Untuk hari Seninnya aku sudah harus dikumpul itu. Ini sekarang ada lagi pelajaran baru masuk lagi. Ada udah ketengok grup masuk lagi di sini. Ini WA-nya Bu Yayu. WA grup. Kan ada WA grup ini kan? Ada grup kan? Itu bantu dibuka. Di WA grup itu kau buka. Pusing lah pokoknya daring-daring ini, yang ada darting mamanya. Tapa Indonesia ini aneh-aneh aja. Udahlah, mall udah dibuka, pemandian udah dibuka, semua udah dibuka, baju udah dibuka, telanjang semua orang di jalan rame, hirup pikuk, sekolah tak boleh. Pakai sama aja di mall boleh dibuka apa rame-rame, pakai masker. Oh, udah sekolah juga gitu aja, suruh pakai masker nggak masalah anak-anak ya kan. Pusing daring-daring ini. Apa mamanya pun yang belajar stres, orang sekolah harus full, buku harus dibayar semua, anak tak masuk sekolah, masuk ngajar habis itu pulang, hanya numpang kencing aja di sekolah. Pusing. Udahlah, nggak ngerti aku sistem politik atau sistem memang menteri pendidikan yang kurang smart atau kayak mana, nggak ngerti, nggak paham lah ya. Tak ada ya corona. Mau dibuka mandi awak semalam itu meriah di sana, tumpuan lagi orang dari mana-mana. Saya wallpaper aja nggak ada mati awak, nggak ada corona. Anak sekolah orangnya itu aja, tapi nggak boleh masuk. Rasanya pun apa pakai masker, sehat-sehat aja ya kan. Daring pusing, darting mamanya yang ada, mamanya belajar. Anak makin bodoh, ini namanya pembodohan secara nyata, penjajahan secara nggak langsung. Berat orang tua. Kalau orang tuanya cuma masak, nyambel di rumah, nggak apa-apa lah, habis itu buka handphone ngajari anaknya. Itu pun kok ada handphone mamanya. Kalau nggak ada handphone mamanya mau kayak mana anak mau belajar? Numpang handphone tetangga. Tertengoklah bokep tetangga terakhir. Bukan belajar anak-anaknya ya kan? Sementara kalau ento kerjanya dari online 24 jam megang handphone, nggak buka grup aja, nggak daring aja, WA kadang-kadang hijau semua nggak terbuka, komplain semua. Kak tolonglah kak buka WA awak, apalagi tambah daring anak belajar di online, tak apapun nggak sempet ngapa-ngapain terakhir. Nggak apa-apa lah, siapa sih namanya Indonesia Raya. Mau 2 kali lipat mau sekolah nggak apa-apa lah, naikkan aja lah, nggak masalah. Yang penting anak masuk sekolah lagi, nggak bodoh kayak gini. Mamanya yang belajar pusing, kok nggak mamanya, neneknya yang belajar di rumah terakhir. Yang moto-motoin segala macam, udahlah. Tapi susah juga ya, aku bilang naik 2 kali lipat, oke lah rezeki awak. Bagi orang-orang yang susah-susah itu gimana ya kan? Satu uang sekolah aja kali 3 anak harus dibayar, kalau nggak rapor nggak keluar. Sementara anak nggak belajar. Tambah lagi pekerjaan mama-mama. Kalau udah mama-mama ngajarin anak kayak gini, naik darah, anak pun habis, babak belur. 3 bulan di rumah belajar, tinggal tulang belulang anaknya. Udahlah, guru aja yang ngajar. Guru pun terakhir ini kan, jadi caci makian sama wali murid kan. Gaji harus full, uang sekolah harus full, tapi anak tak belajar. Kok sudah daring-daring kayak gini, jadi kayak pelajaran halu-halu Bandung. Anak pun jadi berhalusinasi, tak apa-apa, handphone dimainin berjam-jam. Ya kalau mamanya sanggup beli kuota, sama aja kan, uang sekolah dibayar, kuota dibayar, handphone dibeli. Ya kalau punya handphone, kalau tukang parkir, mama itu tukang cuci, buru-buru tani segala macam, yang makannya cuma pas-pasan. Tukang parkir cuma dapat 40.000 satu hari, mau beli handphone, mau beli kuota.
Makan aja udah syukur ya kan. Aneh-aneh, udahlah nggak ngerti lah aku ya. Tak apa ini sekarang ini. Tak ada itu corona. Semalam kami dari mall. Rame-rame lagi di mall itu segala macam manusia, nggak ada ya corona ya kan. Ya pakai masker nggak apa-apa lah ya kan, nyata kabur awak. Sekolah gitu juga lah, pakai aja masker, tapi sekolah aja anak-anak udah ya kan, pusing kita. Udahlah ya BP ya, curahan hati aja, gak menyimpang nih videonya, tapi pening aku daring-daring, tak suka aku entah apa daring-daring ini. Intinya ini namanya mau pembodohan secara nyata, penjajahan zaman kayak zaman Jepang dulu lagi kita ini, bentar jadi apa negara ini, daring, tak ada. Lebih efisien tuh guru yang mengajari murid nyata, memang belajar, tak ada nih apa itu daring stres. Mamanya yang belajar, anak nggak ada yang belajar. Ini kok nggak aku bangun, nggak bangun. Mamanya mau ngerjain. Sementara besok udah Senin, mau belajar anak apa, mau dikumpul lebar ujian, apapun anak-anak nggak ngerti. Karena oke lah anak udah bisa baca teks di TV aja, dia kalau melalui belajar kayak gini harus kita bimbing. Karena kalau nggak dia nggak ngerti tujuannya apa. Apalagi anak-anak yang masih baca, mau buka-buka daring, ujungnya mamanya belajar kan. Mama emosi habis nyuci, habis ngepel kecapean, karena capek ngajari anak, emosi aja ketepuk anaknya. Udahlah ya, pusing tak apalah daring-daring ini, nggak suka itu daring-daring. Oke. Bagaimana Nas pendapatmu? Seru ya. Kemarin dapat share ini di video tapi nggak tahan dengernya, gitu. Apa sih mama ini gitu. Ini teriakan mak-mak loh, ini jeritan hati mak-mak semuanya. Full story-nya baru dengar sekarang. Iya, tapi sampai hari ini belum ada loh mak-mak yang masuk rumah sakit gara-gara darting. Iya, kayaknya corona takut mama yang satu ini. Iya. Nah, bagaimana itu? Lagi dia. Itu mak-mak kayak gitu apa udah terserang psikologisnya atau bagaimana itu? Waduh. Iya, dia sudah mengungkapkan tadi Sal bahwa dia frustrasi ya. Dia sendiri sudah mengungkapkannya. Ya memang kalau kita sedang dalam kondisi emosi, dalam arti luapan emosi ya, jengkel, ya bingung jadi satu ya, itu memang tidak terkendali. Dan pada situasi seperti itu biasanya memang sulit berpikir jernih ya. Jadi ya semua yang pernah mungkin dipendam dalam hati keluar semua lah gitu. Mana kasihan anaknya tuh yang di sebelah gitu ya. Berapa kali disebut anak saya tambah bego gitu. Aduh kalau saya jadi anaknya kayaknya mending ngacir deh. Aduh, luar biasa. Tapi apakah memang dalam masa-masa seperti ini menimbulkan ada perubahan psikologis terhadap orang tua maupun anak dalam masa-masa COVID seperti ini, terutama PJJ? Oh iya, banyak. Jadi ini kebetulan kita tipe orang tua yang ekspresif ya. Jadi ngomongnya tuh banyak. Dan sebetulnya bukan soal ngomong ke siapa, tapi coba Bapak Ibu bayangkan kalau seperti di rumah, suasana di rumah juga nggak enak. Kecuali sebelum corona udah biasa ngomel gitu, mungkin anaknya udah biasa. Tapi ada anak yang nggak terbiasa dengan kayak gitu. Jadi hidup tertekan. Tambah corona, tambah tertekan. Pada orang tua yang nggak ngomelan pun, anak-anak itu sebetulnya dalam diamnya itu juga ada situasi yang tertekan ya. Misalnya kan ada keponakan saya di rumah juga, itu dia diberi tugas sama gurunya ya, pelajari sampai paham. Pelajari sampai paham ini yang gimana? Padahal nggak ada, setidaknya itu materi ini yang semester kemarin sih waktu awal-awal pandemi itu, nggak ada clue gitu. Materi yang dipelajari apa, atau mungkin video tutorial di YouTube yang direkomendasikan itu yang mana gitu. Jadi nggak nyari-nyari sendiri yang kadang, ya mohon maaf ya, kadang di YouTube itu kan ada video di demi traffic ya. Jadi konten itu kadang kan nggak bagus. Nah kadang-kadang kalau misalnya ada guru yang rekomendasikan, lihat video yang ini. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari kemana-mana gitu, sampai nemu video yang enggak gitu. Jadi langsung, oh ini video yang direkomendasikan gurunya. Jadi guru nggak harus bikin sendiri sebetulnya. Cukup anak-anak tuh dibantu, dipilihkan resources yang bisa dipercaya gitu. Atau ada clue ya, misalnya yang sulit itu kan kerja kelompok ya. Kalau di PJJ, kalau di kelas mah gampang, muter gitu. Nah begitu mau daringan, mau kerja kelompok, yang satu kemana lah, nyari waktu aja itu juga susah. Ya, belum sinyal ya, kadang-kadang, aduh saya susah sinyal gitu. Jadi kalau bagi ibu guru, saya kebetulan juga dosen, saya nggak bisa membedakan sebenarnya mahasiswa saya itu memang susah sinyal atau lagi mager, nggak pengen kelihatan ya, masih ngantuk. Waktu bulan puasa itu ya habis absen gitu langsung hilang, ya, senyap gitu. Kalau ditanya ada pertanyaan, ya itu aja yang nanya, yang lain balik lagi tidur barangkali gitu. Nah ini memang situasinya juga luar biasa sih kalau menurut saya. Jadi
Justru pada anak-anak usia kelas 5, kelas 6, itu yang perlu dibantu adalah bagaimana orang tua tuh bisa mengidentifikasi beban emosi anak. Ya, atau situasi yang menekan dia itu apa sih? Atau mungkin nggak, kalau ditanya tekanan dia nggak tahu ya. Atau apa yang bisa membuat dia lebih nyaman. Ya. Jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan itu? Karena kadang-kadang anak-anak itu begitu tahu orang tuanya sedang banyak masalah, ya kan melihat anak-anak, aku nggak ingin ngerepotin mama papa. Jadi nggak mau cerita. Padahal dia sendiri juga bingung dengan kegalauan emosinya sendiri, aku harus bagaimana nggak ngerti. Jadi karena nggak tahu, kemudian mau cerita nggak enak, akhirnya masalah itu juga nggak terbantu. Ya, kadang-kadang mau nanya ke guru, ya ada guru yang mungkin bisa enak diajak curhat. Ada juga yang nunggu ditanya sama muridnya, ya kan beda-beda. Tapi pada kelas 5, kelas 6 itu, menurut saya karena kelas 5 itu biasanya materinya paling sulit. Ya. Kelas 6 itu ada ketakutan, ya nanti kalau nggak lulus bagaimana. Ya. Baru naik kelas aja, itu tingkat ketakutannya udah naik. Begitu juga kecemasan orang tua biasanya juga naik. Ya, jadi kalau baru naik kelas 6, mikirnya udah nanti SMP-nya kemana. Padahal SMP-nya masih tahun depan. Gitu. Jadi kita biasa mempercepat datangnya masa depan ya di dalam benak kita itu. Jadi kecemasan datang karena kita berusaha mengantisipasi ketidakpastian tadi itu. Jadi masalah yang terjadi di rumah di rumah-rumah sekarang ini, apakah itu memang gara-gara kecemasan dan kepanikan? Banyak yang begitu, Sal, karena ada situasi ketidakpastian ya, misalnya berkaitan dengan ekonomi, kemudian dengan jadi naluri manusia itu kan pengennya mau di zona nyaman. Ya, pengennya balik kayak dulu, kayak mama tadi itu, udahlah ke mall aja, sekolah kayak dulu. Pengennya kayak gitu. Sementara kita tidak bisa kayak gitu dan kita nggak bisa tahu bakal kayak gitu itu kapan. Itu sebetulnya membuat kita itu ada di dalam zona tertekan. Ya. Dan kita sebetulnya manusia itu didesain bisa ada di survival mode, ya, di dalam status survival itu hanya jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, stresnya juga nggak bagus. Jadi orang terlalu lama dalam kondisi stres jangka panjang, itu nggak bagus secara psikis, nggak bagus secara fisik. Ya. Sehingga dia nggak bisa nih keluar dari tekanan ini. Jadi sekarang ini yang dibicarakan para ahli adalah kemungkinan 10-20 tahun terjadi, ke depan nanti terjadi pandemi skizofrenia. Karena banyak orang nggak bisa keluar dari rasa tertekan emosinya itu. Maka alangkah baik kalau kita itu berusaha, ya, bahwa hidup itu seperti ini cuma bisa kita terima. Tinggal bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang senang. Karena kalau kita ngomel-ngomel pun, corona nggak pergi. Kayak ibu tadi ngomel-ngomel, corona nggak pergi, tetap aja daring. Jadi daripada ngomel-ngomel, sudahlah gitu. Jalani aja dengan happy. Jadi kalau saya boleh sarankan ke Bapak Ibu ya, kalau anak-anak kelihatan susah gitu belajar, dihibur saja. Susah. Istirahat aja dulu, have fun, cerita yang lucu-lucu ya. Jadi di-refresh dulu. Dan anak-anak itu nggak perlu merasa takut, saya akan gagal sekolah. Saya gagal jadi anak yang bisa dibanggakan. Saya takut nggak bisa memenuhi harapan orang tua saya. Ya. Bahwa Bapak Ibu sebagai orang tua, melihat anak berusaha, itu satu hal yang bisa diapresiasi. Ya, coba dalam waktu yang santai-santai itu bercerita masa dulu bagaimana. Kan kita nggak ngalami masa pandemi kayak gini kan. Jadi sebenarnya anak-anak itu lebih hebat sekarang. Karena mereka langsung dites dengan realita hidup kayak gini tuh gimana sih. Kita yang orang tua cuma bisa ngomel-ngomel. Mereka mungkin enggak. Bahkan ada satu penelitian di luar negeri ini menarik. Yang ditanya tuh anak-anak nih ya. Dia tanya gini, menurutmu apa sih yang bisa membuat orang tuamu itu atau suasana di rumah itu jadi lebih nyaman, apa sih menurutmu yang harus dilakukan orang tua? Jawaban anak-anak itu dari yang PAUD sampai yang TK SD ya, jawabannya, menurutku sebetulnya corona itu nggak apa-apa sih, asal mama tuh nggak terlalu banyak ngomel. Kemudian menurutku, jadi jawabannya tuh menurutku tuh surprising ya, karena anak-anak itu kayak menasehati orang tuanya how to cope gitu. Jadi situasi ini nggak bisa diapa-apain kan, jadi ya jalani aja dengan enjoy gitu. Menurutku, sebetulnya papa tuh nggak perlu marah-marah. Mendingan kita main-main aja guling-guling di rumah. Ya. Jadi bukan soal guling-gulingnya lalu papa nggak kerja ya.
Tapi poinnya adalah, ya ada waktu di mana kita berusaha, apapun hasilnya jangan lupa have fun gitu. Jadi anak itu pengamat yang luar biasa di dalam keluarga. Cuman kita jarang mendengarkan bagaimana perspektif anak dalam situasi seperti ini. Jadi mereka mungkin punya pendapat, sebenarnya santai aja sih gitu. Jadi kadang-kadang di balik mereka mungkin kayak mager-mager ya, itu ada pemikiran yang kita mungkin perlu dengarkan juga gitu. Gitu, Sal. Oke, ini saya mewakili orang tua nih ceritanya ya. Tadi kan dibilang bahwa survivor mode itu manusia hanya dalam rentang waktu yang pendek. Yang disebut ini siapa? Orang tua atau anak? Semua. Kalau ngeliat dari penelitian tadi, kayaknya anak enjoy aja, nggak mikir malahan. Oh semua, Sal. Itu tendensi umum ya manusia. Tapi anak itu kan beda-beda. Ada anak yang memang terlahir misalnya ya, kalau pada waktu ibu hamil itu banyak cemas, itu kadang-kadang sampai dengan usia tertentu anak ini masih pencemas. Nah, anak itu kalau dari kecil cenderung mudah cemas dan tidak dibantu, maka ini berkembang menjadi gangguan cemas kemudian ketika dia remaja dan dewasa. Jadi memang kalau muncul tanda-tanda problem psikologis pada masa anak, kita harus aware ya, harus segera dibantu. Atau pertolongan pertamanya Bapak Ibu tuh ngajak ngomong ya, ngajak bercanda, ngajak mendongeng dengan buku ya. Jadi kalau ada buku cerita yang ada figur Bapak Ibu anak, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar itu untuk memancing cerita anak ya, untuk melihat anak itu bicara tentang dirinya, tentang papa, tentang mama gitu ya. Tapi kita jangan sensi ya kalau dengerin orang tua ngomong gitu, enak aja nih ngomongin gua kayak gini gitu kan. Jadi yang kita sebenarnya kan kita mau bantu anak itu mengeluarkan apa yang jadi bebannya gitu. Jadi bukan mengkritik kita gitu. Cuman Tapi, itu ya. Dengan anak kelas 5, kelas 6 gini apa udah nggak terlalu terlambat? Kalau misalnya masih dengan pendekatan baca buku. Oh, nggak masalah sih. Itu soal cara ya. Tiap-tiap anak pasti kan beda-beda. Nggak semua anak ditanya langsung itu mau cerita. Jadi ada yang terbuka ya, ditanya langsung cerita panjang, itu berkah ya, bisa dapat anak seperti itu. Tapi banyak anak itu juga yang tertutup, yang kita mesti cari kuncinya masuk. Atau kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi. Apakah selama ini kalau misalnya anak berpendapat, Bapak Ibu pernah mengatakan sesuatu yang membuat anak itu nggak mau lagi berpendapat. Ya, misalnya berkomentar ya. Kayak gitu aja diomongin, gitu ya. Udah tahu. Nggak ada pendapat yang lain apa gitu. Jadi anak merasa kecil, hati apa yang dia omongin itu nggak ada artinya. Maka dia sulit untuk bicara terbuka kepada orang tua. Jadi kita belajar untuk appreciate anak ya, menghargai anak, mendengarkan bahwa apapun yang dia sampaikan itu penting karena anak itu penting. Jadi mengapa kita perhatikan apa yang disampaikan anak? Bukan caranya ya. Cara itu kan bahasa, kemudian konten, tapi bahwa dia sedang berusaha menyampaikan sesuatu itu penting karena dia pribadi itu penting. Jadi itu yang kuncinya kalau menurut saya. Ya. Nah, di masa PJJ seperti ini, ya seperti tadi teriakan Ibu tadi ya, kegusaran dia yang mengatakan, oke lah saya akan bayar 2 kali lipat, 10 kali lipat juga mungkin, yang penting anak nih belajar lagi sama gurunya. Nah, sikap itu pasti ada juga di dalam pikiran orang-orang tua zaman sekarang di masa-masa COVID ini. Menurut Anas bagaimana tuh? Kalau memang ada orang tua yang berpikir seperti itu? Iya, itu sih kalau menurut pendapat saya ini adalah ungkapan orang-orang yang berprinsip uang bisa menyelesaikan segalanya. Dengan uang saya bisa bayar siapa saja, termasuk saya bisa nyuruh orang mermak anak saya, katakanlah begitu. Tapi sebetulnya tanggung jawab utama pendidikan anak itu pada orang tua. Ya. Kalau misalnya andai nggak ada internet ya, terjadi pandemi, sekolah itu akan seperti apa? Mungkin nggak ada anak sekolah, ya sekolahnya di rumah. Akhirnya kita benar-benar belajarnya cuma life skill untuk hidup doang. Kalau hitungan ya hitungan untuk hidup, menghitung uang, menghitung jumlah kacang, menghitung brambang atau apa gitu. Jadi nggak yang geometri segala macam mungkin nggak sampai kalau kita nggak. Jadi akhirnya back to basic. Jadi sebetulnya dengan adanya teknologi ini sudah luar biasa. Ya, artinya jauh lebih mendingan daripada nggak ada. Nggak ada Zoom, nggak ada WA. Seperti apa kita mau sekolah? Lebih susah lagi gitu. Nah, kalau pendapat tadi mengatakan bahwa saya bisa bayar segalanya, maka itu sebetulnya kalau ibu itu mau berpikir lebih jernih bahwa sebetulnya mau bicara bahwa dia gagal mendidik anaknya. Saya nggak bisa didik anak saya. Saya bisa nyari duit, bayar orang untuk didik anak saya.
Ya, separuh melempar tanggung jawab gitu. Jadi lebih enak sebetulnya ibu itu bisa bertanya bagaimana saya bisa menjadi ibu yang lebih baik, ya, supaya bisa mengajarkan materi ini lebih baik. Atau jadi messenger yang lebih baik lah antara guru dengan anak. Kalau tadi menurut saya bahasanya sudah push away ya, urusan pendidikan itu bukan urusan saya. Lah, emangnya ini tanggung jawab siapa kan gitu. Jadi itu yang perlu disadari oleh Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini suatu momen yang menjadi turning point yang besar dalam pendidikan menurut saya ya. Kalau kita berorientasi pada nilai, kita pasti akan stres luar biasa, baik guru maupun orang tua. Tahun 2001 sampai 2002, waktu saya ambil S2 di Belanda itu, saya belajar satu hal yang mengubah hidup saya. Jadi saya belajar bahwa ternyata sebaiknya kita tuh belajar for the sake of learning. Jadi kita belajar itu karena kita pengen tahu, bukan demi nilai. Sementara saya selama itu diajarkan juara 1. Kalau orang lain 7, kamu harusnya 8. Kalau bisa tertinggi 10, kamu kalau bisa 10 gitu. Juara 1 kalau ada 1+, nilai A kalau bisa A+, gitu. Jadi you are never good enough gitu. Karena kan kompetisi itu, kalau budaya kita kan mengajarkan begitu sebetulnya ya. Padahal sebetulnya akan lebih, menurut saya, masa-masa sekolah itu jauh lebih fun kalau saya tuh belajar karena saya tertarik untuk belajar gitu. Nah, ini situasi yang sebetulnya menjadi, ya di satu sisi itu opportunity-nya lebih luas ya. Ayo kita belajar apa saja dari YouTube, dari Coursera, dari segala macam, itu bisa dicari gitu. Tapi sementara iklim kita sudah iklim yang nilai harus tinggi, harus bisa jawab soal ujian, harus ini. Padahal soal ujian itu kalau ibarat potret, bisa cuma motret alis saya doang, ya kan? Nggak pernah memotret keseluruhan kemampuan saya, gitu. Jadi kita dipotret dengan jumlah soal yang diuji pada hari H ujian. Kalau saya nggak lulus, itu berarti saya jelek. Ada hal lain yang tidak terpotret oleh soal ujian itu, gitu. Jadi perspektif bahwa belajar itu seharusnya supaya kita itu bisa, dari bisa kita jadi tampil. Dan kita dibekali dengan skill untuk belajar lagi, lebih gitu. Jadi bukan ngapalin materi, belajar soal, sampai bisa. Yang habis itu, kebanyakan dari kita kemudian habis ujian tuh lupa semua. Mahasiswa habis lulus S1 jadi kayak ngahoh, ditanya nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Ya karena cuma dihafal doang. Kita nggak sampai paham. Maka begitu masuk situasi seperti ini, amburadul semuanya. Karena apa? Ya kita nggak dilatih. Contoh cara berpikir Ibu tadi ya, ke mall tuh penuh, tumpah ruah, renang. Itu sangat nggak logik gitu. Kalau dia mau belajar tentang virus, karena kan penelitian tentang virus itu juga berkembang terus. Dulu dibilang nggak menyebar lewat udara, sekarang WHO bilang lewat udara. Dulu dibilang nggak apa-apa di ruangan terbuka, sekarang klaster baru itu di kantor, ruang tertutup itu menjadi berbahaya. Jadi sebetulnya hal itu berubah terus gitu. Jadi kalau kita mau belajar, kita mengikuti. Oh ternyata ada temuan ini, oh ternyata temuan ini. Jadi kita bukannya yang nggak logik gitu. Jadi kita, kalau Ibu tadi kan menolak logika gitu. Maunya saya aja, logika saya yang dipakai. Gampangnya saya aja gitu. Nah kalau dia semua orang berpikir seperti itu, ya kita tinggal menunggu bubar nih Indonesia. Kalau katakanlah orang satu mall itu menjadi affected corona, positif, rumah sakit nggak muat, dokter udah kelenger, lah terus siapa yang mau? Kan kita mesti berpikir jauh. Bukan berpikir demi enaknya saya sekarang gitu. Lalu nanti kalau anaknya sakit, dia protes ke guru nggak kira-kira? Protes ke sekolah nggak kira-kira? Protes ke pemerintah nggak? Kenapa sih nggak melarang sekolah untuk tutup? Kan salah semua nanti. Dari kacamata Ibu tadi, semua itu salah, kecuali dia. Gitu. Semua orang merepotkan dia, kecuali dirinya sendiri. Gitu. Jadi itu yang situasi yang kita hadapi sekarang adalah, kenyataannya ya Zal, itu potret masyarakat kita secara umum begitu. Mayoritas itu lebih banyak yang menyikapi secara irasional. Ada banyak ya perilaku irasional di corona, misalnya pakai masker lebih, ya beli panik buying ya, beli toilet macam-macam, menimbun segala macam. Termasuk sekarang belum normal orang sudah pakai masker, udah kita keluar. Padahal pakai masker aja sebetulnya belum cukup gitu. Kita nggak pernah tahu persis gitu kapan itu bisa, apalagi kalau lewat udara. Ya maskernya nempel di sini, kita pegang aja, kita buka, lalu kita gini-gini udah masuk itu virus. Gitu. Jadi ya itu kenyataannya bahwa
hal informasi yang seperti itu masih sulit diterima oleh nalar masyarakat kita. Akibatnya pengambilan keputusannya seperti itu. Termasuk dalam hal pendidikan. Ya. Ngapain sih perlu daring? Ada repotnya doang. Lebih repot mana kalau nanti anaknya misalnya opnam rumah sakit, masuk ICU, emang tuh nggak repot apa? Repot banget itu. Lebih stres lagi itu. Belum kalau anaknya nanti jadi korban meninggal, apa nggak stres juga gitu. Jadi kita tidak terbiasa menimbang-nimbang seperti itu dalam jangka panjang. Itu tantangannya kalau menurut saya. Jadi memang semua itu karena kita tidak terbiasa kan ya, dan ini situasi yang luar biasa, gitu ya. Nah, tadi anak saya tertarik bahwa pengalaman di Belanda tadi mengajarkan bahwa kalau kita mau belajar karena memang kita ingin tahu. Nah, tadi saya begitu dengar kata ini, saya lihat cek wajah orang tua, ini wajah orang tua happy semua nih. Langsung begitu bilang, oh belajar ingin tahu. Nah, bagaimana dengan kalimat itu kalau bersentuhan dengan guru? Sementara gini kata orang tua, nah itu yang benar, belajar harus ingin tahu. Tapi kan kita dituntut, harus ada nilai, harus ada ini dan sebagainya. Nah dalam hal ini bagaimana peran guru dong? Ketika dia mengharuskan atau memberikan tugas kepada anak dan ada nilainya. Ya, di satu sisi kan kita ada kurikulum yang harus diikuti, ya kan, harus ketentuan. Jadi itu tetap diikuti, cuma belajarnya itu didasari rasa ingin tahu. Maka tantangan guru dan orang tua sebetulnya adalah bagaimana menumbuhkan passion. Anak itu jadi penasaran, pengen tahu pada materi itu, gitu. Jadi kadang-kadang itu kalau yang terjadi kan, ini materi ini harus selesai, tugas harus dilakukan, jadi cuma harus gitu. Nggak ada ruang untuk menggali, menemukan rasa ingin tahunya gitu. Jadi mungkin bisa kalau anak cerita tentang aduh tugasnya banyak, ya orang tua bisa membantu dengan oh banyak itu seperti apa, oh itu bisa diatur gitu ya. Jadi tidak lalu merasa bahwa masalah itu mendapat dukungan, tapi kita memberikan optimisme gitu kepada anak. Ya namanya orang sekolah ya pastilah ada tugas. Coba banyak itu seberapa, ini deadline-nya kapan, tugasnya ngapain. Nah, itu kan bisa dikerjakan. Butuh berapa menit kira-kira. Jadi kita membantu anak untuk mencari solusi terhadap apa yang harus dilakukan. Bukan menjadi problem free gitu maksudnya. Karena nggak mungkin hidup tanpa masalah kan. Jadi dalam situasi kenyataannya ada tugas, ya dia harus hadapi. Gitu. Karena nanti kalau bekerja kan juga gitu. Ada tugas dari atasan, dia harus kerjakan. Bukan malah kalau bisa menghindar, bukan. Perspektifnya adalah menumbuhkan motivasi dari dalam untuk memenuhi tugas yang dia hadapi. Tanggung jawab juga ya. Iya, yang dilatihkan itu. Jadi orang tua mengarahkan gitu. Dan jadi jangan malah orang tua, iya nih gurunya nih gimana sih, anak kan capek, blah. Itu anak dapat dukungan untuk mengeluh gitu. Mengeluh saja tidak menyelesaikan masalah gitu. Tapi bagaimana anak itu dibantu untuk melewati tadi yang dia keluhkan itu menjadi menemukan kesenangan. Oh iya ya, kalau aku mengeluh terus tuh aku nggak bisa menyelesaikan loh malahan. Ternyata bisa loh dilakukan gini. Atau kasih bonus. Coba kerjakan dulu, kalau udah selesai nanti sama mama kita masak bareng yang enak ya. Nah misalnya gitu. Atau kita nonton drakor bareng ya. Yang seru kamu yang pilih. Nah gitu misalnya. Jadi cari kegiatan yang fun dilakukan bersama. Bonusnya kebersamaan tadi itu. Gitu. Tapi dari ungkapan tadi berarti guru juga nggak boleh asal ngasih tugas dong ya. Karena kan banyak juga nih guru-guru yang mau lepas tangan, main asal kasih tugas gitu. Tapi tadi kalau dengar itu tadi, ternyata guru-guru juga harus bisa memberikan, ini ya lihat YouTube yang sini. Berarti gurunya juga harus persiapan ya, gurunya juga harus belajar juga, begitu ya Anas ya? Iya, jadi sebetulnya di masa ini guru juga dipaksa beradaptasi ya Rizal ya. Dan menurut pengamatan saya memang belum semua guru itu siap mengubah gaya belajar offline ke online, mengubah gaya belajar dari teacher center ke fasilitator. Itu kan beda banget tuh. Kalau teacher center itu aku menguasai semuanya, murid nggak ngerti. Gitu. Jadi harus dia sumber belajarnya. Kalau fasilitator, ya saya bisa tahu lebih dulu, siswa saya bisa lebih pintar dari saya, mereka bisa nyari, kita jadi bisa belajar bareng. Nah itu yang sulit gitu. Kalau seperti materi kita ubah ke online itu juga nggak gampang. Bukan cuma diketik aja lah udah sono baca, nggak bisa. Jadi kadang ada yang perlu dibuat animasi, kadang perlu interaksi langsung. Ini kan butuh skill. Dan pada masa pandemi kemarin guru-guru tuh dipaksa untuk segera bisa. Padahal belajar dulu paham, terus bikin, terus terapkan, nggak bisa, ganti lagi, kan gitu. Nyari platform, nyari software yang pas. Itu luar biasa juga loh energinya untuk, karena saya juga ngalami ya.
Untuk seperti itu saya pikir, aduh ini saya umur segini aja susah, apalagi yang lebih senior dari saya tuh luar biasa. Jadi adaptasi dengan teknologi itu juga beda sama siswa. Siswa tuh jauh lebih cepat. Mahasiswa saya lebih cepat-cepat tuh kalau kayak gitu dibanding dosennya. Jadi yang perlu dipahami itu bahwa semua orang itu sedang beradaptasi. Jadi bahwa mungkin ada guru atau pengajar ya yang belum bisa, ya itu yang perlu dibantu. Jadi misalnya kalau saya jadi orang tua, saya akan bilang ke anak saya, coba kamu beri masukan gurumu. Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Kalau pakai ini gimana Pak? Kalau Bapak mau seperti itu, menurut saya ini lebih bisa, ini lebih mudah, caranya begini Pak. Itu mungkin bisa solusi. Memang itu perlu kebesaran hati si pendidik ya, untuk menerima seperti itu. Jadi kalau saya dapat seperti itu, saya senang banget ya. Saya nggak usah susah nyari gitu. Jadi saya bisa nanya, gimana dong? Karena dia ngomong sendiri kan saya nggak perlu malu ya. Depan kelas saya malu misalnya gitu ya. Sedih saya nanya, enaknya gimana sih? Contohnya apa sih? Oh ya bagus ya. Oke deh saya coba. Lebih cepat itu sebetulnya gitu. Daripada kalau kita harus browsing sendiri dan coba sendiri. Maka situasi ini membuat baik guru, pendidik ya, dosen itu juga harus mau bertransformasi secara pribadi untuk mengubah dirinya itu menjadi pendidik gitu, menjadi pembelajar juga, nggak cuma sumber belajar, tapi pembelajar. Kita juga harus besar hati melihat bahwa anak-anak kita itu sekarang jauh sangat lebih canggih dalam menggunakan teknologi. Kasih tugas aja gitu. Kalau saya cari ini murid yang pinter nih, kemudian saya nih, menurutmu ini bisa gimana? Menurutmu ini apa yang bisa diinovasikan? Ada nggak software yang bisa? Oh, dia cepat itu nyarinya. Kalau saya 3 hari, dia belum berapa menit cuma nyari. Ada Bu, yang ini Bu, gitu. Jadi kalau kita berkolaborasi, sebenarnya hidup itu lebih indah, gitu. Itu kalau kita mindsetnya mau terbuka ya. Jadi menempatkan siswa itu, sekalipun SD loh, anak SD sekarang itu juga luar biasa. Itu ide-idenya juga bagus gitu. Jadi kita juga senang effortnya sebetulnya nggak terlalu banyak untuk itu. Gitu. Jadi sebenarnya guru maupun orang tua nggak perlu malu juga ya, kalau memang ternyata memang harus belajar dari muridnya atau dari anaknya ya? Nggak apa-apa. Justru sekarang ini kalau dalam hal teknologi, agent of change ya, agen perubah itu adalah anak. Jadi kenapa ya? Kalian paling cepat belajar teknologi itu anak-anak. Gitu. Jadi cucu mengajari kakek itu udah mulai banyak. Ngajarin gimana pakai gadget, ya aplikasi apa yang paling bagus, reviewnya gimana, ini banyak problemnya apa. Mereka udah langsung jawab, itu gini, temanku pakai gini. Kalau kita lagi browsing cari reviewnya aja, bingung lama-lama, itu yang mana. Jadi paling cepat tuh nanya ke mereka kalau teknologi gitu. Oke, ini di sini ada pertanyaan. Selamat siang, kami orang tua Angel. Tadi disampaikan bahwa kemungkinan anak-anak cemas karena pandemi COVID-19. Kami mau tanya, bagaimana cara mengetahui perasaan anak-anak kami cemas atau tidak terkait terjadinya pandemik tersebut? Karena kami tidak dapat melihat kecemasan anak-anak kami. Atau mesti dibikin cemas dulu? Janganlah, anak orang. Iya, jadi Ibu, kecemasan itu bukan berarti apa ya, misalnya keringetan terus, diam, dan sebagainya, enggak ya. Jadi anak-anak bisa ditanya apa yang dia pikirkan tentang COVID-19. Atau kalau ada berita ya misalnya, oh di sana banyak yang meningkat kasusnya, apa sih yang dia pikirkan tentang itu? Apa sih yang dia takutkan tentang itu? Itu dari situ kita bisa tahu. Kemudian kecemasan memang tidak kelihatan ya. Yang kelihatan itu ada tanda-tanda fisik ya misalnya. Kemudian ada gangguan tidur ya, misalnya kalau sulit tidur, kemudian tidurnya sering gelisah, sering bangun, ya pendek-pendek, kemudian mengigau dan sebagainya. Yang dulu tidak terjadi waktu sebelum corona. Ya, jadi ada pola gangguan tidur yang berbeda. Kemudian ada kehilangan nafsu makan atau sebaliknya nafsu makan jadi banyak ya. Bukan karena nggak ada kegiatan ya, karena pelarian dari cemas tadi itu juga bisa. Ya, jadi ada yang uring-uringan, sensitif. Sensi, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit apa ya orang Jawa bilang tuh mutung gitu. Mutung itu ya stop nggak mau ngapain, ngambek gitu. Jadi secara emosi dia lebih sensitif daripada biasanya. Atau dalam bentuk perilaku yang ekspresi keluar, misalnya dulu kalau marah itu cuma paling pergi, sekarang kalau marah mengumpat ya, kemudian banting atau mungkin tidur. Jadi tidurnya panjang sekali ya. Atau dia mengurung diri di kamar, nggak mau bersosialisasi, ya. Jadi ada anak-anak yang
punya masalah, terutama kalau sebelum corona sudah punya masalah relasi di rumah kurang bagus ya. Kan selama corona harus bersama orang tua terus nih di rumah. Jadi menghindari ya, kalau lebih banyak menghindari pertemuan atau ngomong dengan orang rumah itu mungkin ada sesuatu di antara mereka. Ya. Jadi bisa juga dilihat kalau cemas itu bisa dilihat kalau anak-anak punya sosmed, bisa dilihat dari postingan-postingannya. Apakah bicara tentang hal-hal yang mencemaskan tentang masa depan, pesimistik, misalnya seperti itu. Oke, nah itu kan pengandaian kalau orang tuanya ada di rumah. Bagaimana dengan orang tua yang dua-duanya bekerja, apalagi di Jakarta? Ini kan banyak sekali orang tua yang dipaksa memang harus bekerja. Nah, bagaimana dong cara menemani anak belajar, menjadi teman buat mereka belajar? Bagaimana kira-kira? Iya, ini asumsinya bekerjanya di rumah atau sudah Di ke kantor luar, lagi? sudah pada di Sudah luar. keluar. Orang Jakarta Berarti kan bandel-bandel. Oke. Berarti anak di rumah dengan siapa? Pasti ada pengasuh kan? Ya. Jadi kalau di beberapa riset itu ada yang menyarankan di masa pandemi itu orang tua menggunakan pendekatan yang namanya autonomy supportive parenting. Jadi pengasuhan yang melatih otonomi kepada anak, yang memberi otonomi, berbagi tanggung jawab di rumah, termasuk dalam hal sekolah, tapi orang tua tetap support, ya, memberikan dukungan. Jadi ketika dia jamnya belajar, ya dia tetap belajar. Ya, jadi nggak perlu yang harus pakai CCTV memastikan anak itu duduk depan laptop atau enggak, ya pakai seragam atau enggak, misalnya gitu. Tapi mengajarkan anak bagaimana kamu bisa dipercaya untuk menjalankan tugas belajar ini. Ya, jadi dilatihkannya itu. Jadi ketika tidak bisa, baru kemudian orang tua membantu. Gitu. Jadi anak diberi latihan tanggung jawab di rumah, tidak hanya dalam konteks sekolah, tapi juga dalam tugas domestik. Ya, misalnya bagi tugas bersihin, bagi tugas menyiapkan makan, ya bekal. Kalau dulu kan ke kantin, sekarang kan di rumah sendiri ya. Maka tanggung jawab mengatur waktu makan di waktu makan misalnya, mengerjakan tugas. Jadi berarti melakukan regulasi diri ya, pengaturan diri yang baik dari sejak anak-anak. Dengan adanya situasi itu. Kenapa? Karena ya kadang-kadang ada yang mengatakan begini, karena di masa seperti ini, papa mama nggak tahu apakah papa mama bisa sehat terus bersama kamu. Jadi kamu mesti belajar dari sekarang bagaimana mandiri, gitu. Jadi ini situasi orang tua menciptakan situasi bagaimana melatih anak mandiri, mengambil tanggung jawab termasuk dalam sekolah. Gitu. Ketika jam sekolah dia harus sekolah, gitu. Oke, Nas, itu kan mengandaikan kalau memang keluarganya sebelum COVID sering komunikasi, ada kehangatan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan keluarga yang sejauh sebelum COVID tidak pernah berkomunikasi, jarang ketemu, bahkan tidak mendapatkan afeksi? Apakah itu dapat dilakukan? Dan itu terus berlanjut lagi sampai sekarang? Iya, itu memang susah, Sel. Jadi itu banyak juga, nggak cuma ya kalau anak SD itu mungkin sulit ya, tapi banyak sampai dengan yang remaja, mahasiswa itu mengalami seperti itu. Terutama kalau mahasiswa itu biasa kos, dia terpaksa pulang, itu luar biasa tersiksanya katanya ya. Karena dulu sebetulnya dia pergi dari rumah itu menyingkir ya, bukan menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada pandemi dia dipaksa ada di relasi itu, banyak yang kuliahnya jadi nggak bisa optimal ya, problem psikologis keluar semua. Nah itu menyulitkan memang. Nah kalau itu pada anak-anak, ya karena anak-anak kan nggak mungkin ditinggal di rumah sendiri, maka biasanya kan ada orang dewasa yang diharapkan bisa menjembatani. Nah justru ketika masih anak-anak, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu supaya tidak terjadi apa yang tadi saya ceritakan pada remaja-remaja seperti mahasiswa itu. Jadi kalau relasi sudah mulai tidak hangat, ya perifer, ya nggak ada kehangatan emosi, nggak pernah, ya tidak merasa dekat lah, anak tidak merasa dekat dengan orang tua, maka orang tua perlu membantu ini, perlu mulai merasa gelisah ya bahwa ini adalah bisa menjadi masalah di kemudian hari, ya. Karena dari yang kami terima di ruang konseling itu, dengan situasi seperti itu makin banyak yang ingin bunuh diri, ya, karena merasa terpaksa ada di situasi yang seperti itu. Mau cerita ke orang tua sudah merasa nggak ada gunanya, Bu. Dari dulu saya nggak dekat dengan orang tua saya. Jadi di rumah dengan keluarga, tapi nggak merasa dekat, seperti nggak ada siapa-siapa. Itu neraka ya, bagi mereka itu seperti di neraka, Bu, rasanya. Jadi dunia saya itu yang paling nyaman cuma di kamar. Coba.
Jadi itu kan mengerikan gitu. Justru kalau sekarang ketika masih dengan mereka masih anak-anak, masih bersama bapak ibu, itu relasi yang perlu dijaga, perlu dipenuhi kebutuhan emosionalnya, termasuk kebutuhan emosional bapak ibu sendiri. Ya, nanti kalau sebentar lagi tuh, ya sebentar lagi udah SMP, SMA, mereka sudah berkembang ya, nggak lagi bersama bapak ibu. Jadi sebetulnya ini masa-masa yang sangat menyenangkan untuk bisa dinikmati bersama dengan anak-anak. Justru ketika situasi seperti ini bagaimana supaya sekalipun waktunya sedikit, tapi itu bisa saling menguatkan satu sama lain, saling membuat nyaman satu sama lain, gitu. Oke, ini kan kalau dilihat kan anak kelas 5, kelas 6, bahkan mungkin di bawah kelas 5, kelas 6 berarti kita lihat orang tuanya berarti pasutri muda, ya kan? Nah, bagaimana mungkin bisa memberikan afeksi sementara mereka berpasangan aja pun kadang-kadang jarang berkomunikasi, kurang hangat, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dong? Bisa diatasin enggak supaya anak terselamatkan? Kalau ingin mengatasi dengan cepat itu sebetulnya perbaiki relasi dengan pasangan dulu, ya karena itu vibrasinya luar biasa ke anak. Ya, anak tuh melihat kalau orang tuanya akur, ya kemudian ya seneng lah gitu. Itu juga dia seneng. Dia punya bayangan ada di lingkungan yang sehat, menyenangkan, aman, ya. Tapi kalau satu-satu dengan si anak, ya ibu yang penting saya sama anak deket, bapak yang penting saya sama anak deket. Ya memang ada kedekatan, tapi ada tetap yang terasa hampa bagi anak gitu. Melihat sosok orang tuanya itu. Kalau bapak ibu mau jangka panjang, maka bicarakan berdua dengan pasangan masing-masing. Ya, bagaimana supaya bisa lebih dekat kayak zaman pacaran dulu lah gitu. Dulu kok bisa naksir, lalu nikah itu apa sih? Jadi kembali mengenali percikan-percikan emosi waktu jatuh cinta pertama kali itu loh. Yang mungkin sudah ketimbun dengan banyak kejadian yang tidak menyenangkan, itu dipinggirkan dulu, ya. Kemudian mencoba untuk mengangkat kembali perasaan-perasaan tadi itu supaya relasinya lebih enak, ya. Kalau itu sulit dilakukan, ya daripada enggak, ya relasi perorangan ibu dengan anak, bapak dengan anak itu yang dibangun. Jadi setidaknya ada 1-2 relasi yang dekat. Tapi kadang-kadang anak itu akan ada pada situasi dia harus memilih, ya itu yang sulitnya. Jadi anak-anak itu paling sulit kalau dia ada pada situasi seperti saya itu harus memilih papa atau mama. Itu luar biasa bagi anak-anak, luar biasa beratnya, ya. Nah itu bapak ibu jangan sampai menempatkan seperti itu gitu. Apalagi sempat terlontar mengatakan kamu tuh pilih mama atau mama, papa atau mama gitu. Sayang sama papa atau mama. Itu pertanyaan yang luar biasa loh, itu nggak sepele ya. Kadang-kadang masih terbawa terus sama anak-anak itu sampai dia dewasa. Gitu. Oke. Begitu, Sal. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari orang tuanya Vino ya. Saya sebagai ibu khawatir dengan belajar daring ini anak-anak leluasa menggunakan internet, buka YouTube, dan lain-lain tanpa pendampingan karena orang tua bekerja. Sedangkan saat daring, anak-anak difasilitasi dengan laptop dan HP yang bisa buka internet. Sedangkan sebelum daring, anak-anak saya tidak pernah saya fasilitasi HP. Namun keadaan begini, mau tidak mau harus difasilitasi laptop, HP, internet, ya kan, bahkan kuota. Tanpa pendampingan karena orang tua bekerja. Bagaimana nih cara mengatasinya? Ya, karena masih SD ya. Jadi laptop itu kan bukan laptop anak ya, sekalipun anak diberikan laptop. Jadi persepsikan bahwa itu laptop keluarga. Nah, jadi ibu, bapak bisa menggunakan laptop itu juga. Lalu sesekali bapak ibu cek di browser itu, ya Google dan sebagainya, historinya. Jadi kita bisa lihat historinya. Anak itu buka apa saja. Kalau kita mencurigai ada sesuatu yang kurang baik, maka itu harus dibicarakan. Ya. Jadi bukan karena kita tidak percaya ya, tapi kita menjaga. Tapi kalau kita menemukan, lalu kita tanyakan, kebetulan mama itu buka ini, lalu keluar bahwa kamu pernah ya mengunjungi situs ini. Nah, mama pengen tahu mengapa kamu dan sebagainya. Jadi perspektifnya itu mendengarkan alasan anak, bukan langsung memarahi, menghukum. Kalau dimarahi, apalagi dihukum, misalnya nggak boleh lagi gini, anak nggak akan cerita, nggak merasa safe dengan relasi dengan kita. Tapi kalau misalnya, iya nih kata temanku, aku dikasih link ini mah, kita bisa tanya siapa yang ngasih, kenapa dia ngasih itu, ke siapa saja itu diberikan. Setelah dia memberikan apa yang dia katakan ke kamu. Jadi tidak selalu anak kita itu salah. Bisa jadi dia nggak paham apa-apa, masih lugu. Ya.
kemudian temannya ngerjain misalnya, atau ada unsur-unsur bullying dan sebagainya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang terjadi pada anak kita, lalu kita coba lihat apakah ini ada masalah yang lebih besar di balik itu. Kalau misalnya ada tendensi misalnya ya, pornografi misalnya, temannya mengenalkan pada pornografi, maka ini kita bisa bicarakan, orang tua bisa bicarakan bersama dengan guru. Apakah ini ada beberapa anak nih yang melakukan seperti ini ya, yang perlu kita waspadai gitu. Nah, itu bisa di setting yang safe search ya. Jadi ada situs-situs tertentu yang kontennya tidak untuk anak tuh bisa diblokir. Nah, jadi itu nanti mungkin dari pihak sekolah bisa menginformasikan ya IT-nya mana yang bagaimana caranya, kemudian bisa dilatihkan tutorial kepada orang tua ya untuk ngecek di HP juga bisa ya, safe search itu untuk bisa dilakukan. Jadi kalau tidak child friendly maka ya nggak bisa dibuka. Tapi hal kayak begini juga sebenarnya kan orang tua juga bisa pelajari kan, bahwa misalnya tadi, oh ternyata bisa dilihat di historinya gitu, Ya, bisa bisa. diprotek gitu kan ya. Bisa. Jadi sebenarnya Tapi kalau orang tua anaknya pun udah pinter, Zal, kalau anaknya udah pinter lihai nih ya, habis dia pakai, dia clear itu dihapus, historinya. iya. Nah itu dia repotnya, Kalau makanya kita masih nggak boleh lugu kalah kan nggak pinter ngerti sama dia, anak. jadi kita bisa lihat, atau dia pakai private browsing gitu kan yang punya. Iya. Tapi yang penting ini, motivasi kita itu jangan sampai karena tidak percaya sama anak, dicurigai gitu. Jadi kalau dicurigai, maka relasi anak dengan kita itu nggak lagi dekat, ya, karena anak merasa nggak dipercaya, gitu. Jadi dia akan sulit dekat dengan kita, sulit mengakses gitu yang sesungguhnya terjadi. Iya betul. Jadi kalau yang di pesan yang disampaikan adalah mama papa itu pengen tahu, mama papa itu ingin memastikan kamu itu misalnya nggak dikerjain temenmu, misalnya gitu. Jadi dia tahu bahwa tujuan orang tuanya itu demi anak gitu, bukan itu kan. Jangan sampai omongannya itu menjadi tuh kan memang kamu tuh nggak bisa dipercaya. Nah itu anak akan mencatat itu bahwa percuma juga, nyatanya aku dikuntit apa gitu. Jadi kalau merasa tidak percaya itu efeknya akan kemana-mana gitu. Jadi tetap kita itu prinsipnya adalah tujuan kita itu membantu anak supaya bisa mengambil keputusan secara mandiri dan sehat gitu, bertanggung jawab. Jadi bahwa di luar sana itu banyak aneh-aneh, ya kita perlu bicarakan itu dengan anak. Jangan kita tutupi dari anak gitu. Yang kayak gitu tuh nggak boleh. Nanti bisa ditangkap polisi, kamu dikira gini gitu. Undang-undang UU ITE misalnya. Jadi anak perlu tahu. Sehingga dia ketika anaknya, kalau temannya itu ngasih link atau apa, dia tahu bahwa ini nggak bagus. Ini berbahaya, nggak ada gunanya nih diklik gitu. Jadi kita edukasi anak kita supaya bisa membuat tanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab secara mandiri. Nah, ngomong kepercayaan ini kan sangat riskan ya, apalagi ketika orang tua menemukan sekali, 2 kali anaknya misalnya buka website atau buka situs yang terlarang dan sebagainya, taruhlah pornografi dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin kadang-kadang orang tua bilang, bagaimana mungkin saya bisa percaya kamu lagi? Nah, sebenarnya ekspresi seperti apa sih yang harus ditampilkan sama orang tua supaya anak ini tetap merasa aman tapi juga berubah? Iya, membuat jera itu macam-macam ya. Ada yang menghukum, misalnya nggak lagi dikasih kuota, misalnya kalau mau kamu kuota kamu harus cari duit kerja atau apa, atau misalnya membuat situasi yang membuat anak itu secara emosional kapok ya, memarahi itu tadi ya, sampai udahlah pokoknya jangan sampai seperti itu, ada yang begitu juga. Ini sangat tergantung pada tingkat kedewasaan anak itu pada saat diajak ngomong misalnya. Kalau bisa diajak bicara dan bisa diminta komitmennya, mungkin kita bisa jelaskan mengapa sih kita sangat strict dalam hal itu. Kalau enggak ya kita pakai punishment itu ya supaya ya perilakunya yang tidak terjadi gitu. Tapi jangan sampai kita mengatakan gini, memang kamu tuh nggak bisa dipercaya gitu loh. Itu melabel untuk semuanya dan itu akan diingat kuat oleh anak. Dan itu sangat tidak baik untuk masa depan ya. Karena anak kan merasa, ya saya tidak berharga, saya nggak bisa dipercaya oleh orang tua saya. Sampai nanti sekian tahun ke depan. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah, mamah itu atau papa itu melarang kamu ini karena itu tidak baik, dan kamu ternyata tidak bisa memegang janjimu. Nah sekarang bagaimana, atau bantu mama atau papa supaya bisa percaya sama kamu lagi. Ya. Jadi apa yang harus kita sepakati bersama tentang ini, gitu misalnya. Ya, jadi kalau misalnya
ya udah kalau aku begitu lagi aku nggak usah gini. Jadi komitmen dari dia itu seperti itu. Kalau kita merasa nggak cukup itu, nanti kamu akan melakukan lagi. Terus kita cari sampai kesepakatan yang deal gitu. Apa yang dimau kita sama anak siap untuk menerima. Oke, itu kan usulan ya, usulannya bagus ya. Tapi bagaimana kalau misalnya yang terjadi adalah anaknya sudah terlanjur terluka, anaknya sudah terlanjur mengurung diri dalam kamar, anaknya sudah terlanjur nggak percaya sama orang tuanya juga. Lalu mesti bagaimana dong orang tua? Apalagi yang saat ini difokuskan harus belajar dengan secara jarak jauh, dituntut juga dari pihak sekolah. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Orang tuanya harus bersikap seperti apa sebenarnya? Ya, itu kalau dalam relasi sudah ada kejadian seperti itu, ya, kalau dikatakan itu terluka ya, luka yang mendalam, ya harus diselesaikan. Artinya harus dibicarakan. Kalau misalnya dalam konteks ini, anak merasa terluka oleh kata-kata orang tua. Dengan besar hati orang tua harus minta maaf, ya mengatakan. Kalau kata-kata mama kemarin yang mengatakan ini, misalnya kita tahu ya apa yang menyebabkan dia terluka, membuat kamu tersinggung atau sakit hati, mama minta maaf. Tujuan mama sebetulnya karena ingin begini. Saking khawatirnya mama kalau kamu begini, mama mengatakan hal yang dengan sangat keras. Ya. Tapi mama tidak berniat melukai kamu. Bahwa kamu terluka, itu hal yang di luar prediksi mama. Oleh karena itu mama minta maaf. Ya. Jadi yang perlu kita bantu itu adalah keluar dari sakit hati itu, kemudian kembali dalam relasi itu pelan-pelan merasa nyaman. Ya. Jadi bukan kemudian lalu kita merasa bersalah, lalu anak boleh sesukanya, enggak, itu juga enggak benar. Ya. Kita juga enggak perlu tersandera rasa bersalah yang berlebihan. Bahwa kita pernah salah mengatakan sesuatu, kita juga belajar, oh ternyata kalau saya ngomong kayak gitu, terlalu berat ya, terlalu keras buat dia, sehingga dia sakit hati. Kalau dia sakit hati, ternyata perilakunya begini. Kita belajar sesuatu dari situ. Berarti saya harus soften ya, saya harus belajar untuk sedikit melembutkan. Itu mungkin tidak efektif kalau saya lakukan begitu. Jadi kita belajar dari kejadian itu. Tapi ketika dia umpa-umpaan kalau orang Jawa bilang itu ya, lepas tidak respect pada kita, itu juga nggak benar gitu. Memanfaatkan seolah rasa bersalah kita itu nggak benar juga. Jadi kita lokalisir masalahnya itu hanya pada kejadian itu. Ya. Toh kita tidak membuat sakit hati pada seluruh hidupnya, kan enggak. Pada kejadian itu. Jadi kalau kita sakit hati, kalau kita merasa bersalah, pada kejadian itu. Jadi kalau kita perbaiki ya relasi supaya enak, lalu kita kembali seperti semula gitu. Ada rule-rule yang mungkin perlu diperbaiki atau bicarakan bersama, kita bicarakan. Berarti termasuk ketika orang tua cemas dengan PJJ, bahkan dia nggak mampu mengajarkan anaknya, menemani anaknya, dia juga punya kekhawatiran dan sebagainya, itu perlu dah sih diungkapin sama anak. Kadang-kadang gini, orang tua berpikir gini, saya mau ungkapin sama siapa, anak saya masih kecil. Nah, menurut Anas gimana tuh? Ya, kecil itu mungkin menurut kita ya, tapi anak itu kadang lebih dewasa dari umurnya. Ya. Kadang kalau kita ngomong aja, dia bisa ngomong sesuatu yang kita nggak mengira gitu. Jadi kalau menurut saya, baik mengkomunikasikan, tapi jangan sampai menimbulkan vibrasi bahwa kita itu sangat cemas dalam keseharian kita dengan sekolah dia gitu. Jadi sekedar dia tahu bahwa saya tuh khawatir kalau kamu itu nggak paham, lalu kalau kamu nggak memahami pelajaran, nanti ke depan bagaimana ya. Kalau kamu misalnya nilai nih yang jadi kekhawatiran, kalau nilaimu nggak bagus, gimana nyari sekolahnya? Itu loh yang mama pikirkan, ya. Jadi itu yang dikomunikasikan ke anak. Anak mungkin akan punya logika yang lain gitu. Jadi kadang-kadang anak itu yang punya nggak apa-apa mas, santai aja gitu. Aku memang kayaknya santai-santai gini. Tapi aku kalau ujian selalu bener loh. Ini loh lihat. Jadi kadang-kadang anak itu bisa ngasih solusi untuk kita agak cooling down, gitu. Nggak terlalu yang takut gitu ya. Kecuali kalau anaknya tertutup, kita mungkin harus hati-hati. Karena kalau kita bicara seperti itu ke dia diam aja, tapi dalam hati dia mikirin nih, aduh gimana ya, nanti aku makin bikin mamaku cemas gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat ke tipe anaknya dulu. Ya, apakah kita bisa menjadikan dia seperti ya teman lah, bicara gitu, ngobrol ya, sekedar ngobrol gitu.
Atau kita bisa pakai contoh ini, Zal, berita ya, berita di koran atau pas nonton TV itu berita tentang sekolah daring gitu-gitu. Nah, itu kita bahas bersama. Jadi nggak langsung bicara tentang saya dan dia gitu, saya dan anak gitu. Kita Tapi menggunakan kita pihak bahas ketiga orang ya. lain. Iya, itu lebih ringan itu. Tapi kita jadi tahu pendapat dia bagaimana. Nah, kadang-kadang ada orang tua yang begini nih, refleks gitu loh. Ini gimana sih guru kamu? Ngajarinnya nggak jelas. Nah, apakah boleh seperti itu orang tua? Ya kalau kelepasan gimana ya? Ya, jadi memang banyak sih ungkapan kayak gitu. Karena apa? Karena ketika orang tua mau membantu, dia juga bingung gitu. Sudah anaknya bingung, orang tua bingung. Aduh gimana ya? Gitu. Jadi mungkin kita perlu, setelah beberapa kali, kita juga perlu berpikir dari sudut pandang yang lain ya. Kemudian melihat gimana ya caranya supaya bisa memahamkan gitu anak. Jadi memahami dan memahamkan itu kan berbeda, Zal. Kalau memahami itu ya aku baca buat aku paham. Memahamkan orang itu ada skill lain gitu. Jadi nggak semua orang juga bisa gitu. Nah kalau misalnya anak sulit memahami, kita bisa sarankan anak untuk coba tanya teman ya. Kadang-kadang sulitnya kalau di yang daring ini antara misalnya ya interaksi begini kemudian di grup nggak sama. Belum kadang-kadang itu sudah hilang momen ya, bingungnya sekarang nanyanya nanti. Teman yang lain udah kerjaan udah males lah, nggak online gitu. Jadi yang perlu disadari kalau itu tadi kelepasan ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dibiasakan, itu dibiasakan untuk tidak menambahi kebingungan anak dengan ungkapan gitu. Jadi kita cari ungkapan yang lebih memotivasi gitu. Jadi kalau anak bingung, coba tanya temanmu, bagaimana cara dia itu bisa paham. Atau coba tanya ke guru wali kelas misalnya. Mungkin ada solusi, misalnya gitu. Tapi jadi kasihan sama guru wali kelas ya ini ya, karena kemudian jadi banyak tambahan beban dihubungin sama anak-anak gitu. Jadi tujuannya itu supaya tidak memberi gaung pada kegalauan. Ya, jadi kalau anak nggak ngerti, lalu kemudian kita meresponnya, gimana sih itu? Jadi kita menambah gaung kegalauan itu. Bukan gaung optimisme yang kita berikan gitu. Jadi kalau optimisme itu artinya ada solusi, yuk kita cari solusinya gitu. Tapi kalau nambahin gaung kita jadinya mengeluh. Ya. Jadi iya nih sulit nih gini. Iya kan gitu. Jadi gaung keluhannya tuh jadi lebih besar. Kita jadi tertutup tidak mencari solusi. Gitu. Gitu, Sal. Oke, ini luar biasa ya. Pembahasan ini menarik sekali dan waktu kita tinggal 7 menit. Nah, boleh ini karena saya ngeliat juga di chat, kayaknya semua orang tua lagi tersima juga dengan penjelasan-penjelasan dari Anas. Mungkin ada yang dapat dikatakan, Nas, tentang bagaimana sikap orang tua masa PJJ ini supaya secara psikologis juga tetap sehat, supaya juga berpengaruh pada anaknya, dan juga bagaimana untuk dengan guru-gurunya. Apakah ada saran atau ada masukan buat guru-gurunya juga supaya minimal guru dan orang tua ini bisa berkolaborasi bekerja sama, tujuannya itu untuk anak juga kan. Nah, kira-kira ada masukan? Ya, jadi saya ingin mengandaikan kita semua ya, orang tua, anak, guru, dan masyarakat di sekitar itu saat ini tuh seperti orang yang pakai kaleng ya, dan kalengnya itu kosong, karatan. Semua orang itu minta diisi. Ya. Beritahu saya caranya paham. Pahami saya, bantu saya. Semuanya itu gitu. Filmi. Ya. Padahal kaleng kita itu kosong. Kosong itu artinya sedikit isinya lah, gitu ya. Artinya ketika kita harus beradaptasi, nggak semua dari kita itu siap. Kita mungkin tahunya sedikit, ya. Tapi yang meminta itu banyak sekali. Sampai kita secara psikologis itu jadi lelah. Gitu. Kita sendiri aja dengan diri kita itu belum selesai. Ditambah dengan ke anak, ya. Kalau guru belum ke murid ya banyak. Iya. Jadi mari kita melihat situasi itu seperti itu. Pertanyaannya adalah, ketika saya mengeluh, kalau saya orang tua ya, ketika saya bicara ke guru, ke anak saya bicara bahwa kaleng kosong saya minta diisi atau bukan. Kalau saya minta diisi, maka saya mesti lihat bahwa orang lain tuh kalengnya juga kosong.
Jadi sebetulnya yang diperlukan saat ini di situasi yang tidak menyenangkan, yang sulit ini, itu adalah orang-orang yang punya kebesaran hati untuk mengisi kaleng orang lain. Ya, dengan sedikit setetes, setetes, setetes. Sehingga apapun itu, misalnya ya, kita diberi informasi sedikit, kita diberi keramahan sedikit, kita diberi pertolongan sedikit, kita harus bersyukur bahwa itu barangkali tetes terakhir dari kaleng orang itu. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu, ya, misalnya kalau kita sebagai orang tua, kita komplain tentang guru, kita nggak pernah tahu kehidupan Bapak Ibu guru bagaimana. Kita mintanya Bapak Ibu guru tuh perhatian ke anak-anak kita. Tapi mereka juga punya anak-anak yang barangkali tidak diperhatikan oleh guru-gurunya juga. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita tidak lihat dan kita tidak mengerti, itu yang perlu kita sadari sekarang. Jadi yang kita perlukan sebetulnya adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu compassion, welas asih, kasih sayang, itu sebetulnya diperlukan. Supaya orang itu punya energi untuk beradaptasi terhadap situasi sulit ini, supaya orang menemukan cara masing-masing dalam menyelesaikan masalahnya. Ya. Saya nggak akan bicara tentang teknis bagaimana menghadapi ujian, tentang dan sebagainya. Karena apa? Karena itu yang saya katakan tadi menurut saya basic gitu. Bagaimana kita itu membangun atau makin mau mengolah, ya, mengembangkan welas asih, kasih sayang dalam diri kita sendiri, dan kita membagikan itu ke orang lain. Itu akan muncul sikap respect, ya, sikap kasih sayang, mau menyapa. Kemudian kalau kita sebel hari ini, misalnya orderan dikit, ya, nggak ada rezeki yang masuk, kita tetap bisa tersenyum, nggak perlu ngomel-ngomel ke anak-anak. Kalau anak-anak itu mengeluh dan kita nggak bisa jawab, kita bisa bilang, iya ya, susah ya, tapi kamu hebat loh. Zaman mama dulu nggak ada kayak gini. Kalau mama sekarang mungkin nggak bisa sehebat kamu. Kita bisa memberi pujian pada anak, bahwa sekalipun dia nggak bisa belajar sampai paham, minimal dia berusaha, dan dia merasa it's okay gitu, bahwa dia baru bisa sampai di situ. Ya. Karena timing semua anak itu berbeda. Yeah. Kalau prestasi atau kemampuan anak-anak saat ini itu biasa-biasa saja, itu it's okay. Bapak Ibu nggak perlu risau. Saya dulu merasa, wow, karena SD itu juara 1. Begitu SMP, saya nggak pernah ranking sama sekali. SMA ranking 43 dari 44. Saya merasa dunia saya runtuh. Saya kuliah ya, jadi dosen itu biasa sekarang ya. aja. Dosen itu rencana kecelakaan menurut saya. Ya. Tapi lain, kemudian saya melihat bahwa, oh yang juara 1 ranking 1 nggak selalu punya bright future kok. Dan saya nggak berarti masa depan saya buruk, enggak. Nyatanya saya bisa dapat beasiswa ke luar negeri 2 kali untuk S2 dan S3. Ya. Jadi dosen, saya pikir dulu beban saya itu jadi dosen juga nggak bisa ngomong, orang saya itu introvert. Saya akhirnya kalau ngajar ya cerita aja, dan mahasiswa suka dengan cerita. Artinya nggak pernah ada kata terlambat untuk melihat anak-anak Bapak Ibu itu berkembang. Jadi jangan merisaukan gitu. Kalau sekarang ini kemungkinan ya tidak terlalu sesuai harapan Bapak Ibu. Tapi yang penting anak itu berkembang sesuai dengan talentanya dan kemampuannya gitu. Kalau Bapak Ibu diberi anak itu misalnya kapasitas botol mineral 330 lah. Janganlah berharap kapasitasnya seperti anak yang botol 2 liter gitu. Itu kasihan anaknya gitu. Dan lebih kasihan lagi dia nggak bisa menikmati masa-masa dia kecil ini dengan fun gitu. Yang bisa cuma dikenang, Andi dulu aku lebih bahagia ya gitu. Nggak bisa gitu doang gitu. Kan sayang. Jadi di masa yang sulit ini mungkin jangan terlalu kejam lah pada diri sendiri, pada anak-anak atau orang di sekitar kita, karena sebetulnya yang diperlukan saat ini adalah lebih banyak kasih sayang untuk mengisi tangki-tangki kosong yang ada di sekitar kita dan juga pada diri kita sendiri. Wow, luar biasa ya. Itu kan untuk orang tua. Kalau untuk guru, masukannya apa? Sama. Ya, saya satu aja sih. Semangat ya Bapak Ibu guru. Semangat, sama-sama pendidik kita. Jadi semangat. Sama pendidik. Iya dong. Iya dong. Jadi seberat apapun semangat ya. Kalau misalnya, aduh kadang-kadang kita terpuji dulu, aduh anak ini gimana gitu. Kadang-kadang saya suka kesel ya sama mahasiswa saya tuh, saya tuh bukan orang tua kalian, tapi kok saya tuh kesel banget sama kalian. Kok orang tua itu kesel apa enggak sih sama kamu gitu ya. Tapi nyengir-nyengir aja sih mereka gitu. Tapi menurut saya itu suatu anugerah ya, kita boleh bertemu dengan anak-anak, punya sekian waktu diizinkan mengenal anak-anak dan boleh menjadi orang dewasa yang mungkin
ya akan diingat oleh anak-anak kita kelak ya. Kan nanti kalau 10 tahun ke depan lalu ingat ya misalnya, oh itu loh Bu Susi, guru BK aku dulu waktu SD, Pak Irwan, guru agama aku dulu waktu SD gitu kan. Wah, ternyata masih diingat gitu. Apalagi kalau guru SD itu enak. Kalau anaknya udah gede pun yang diingat itu masih imut-imut gitu, sekalipun udah tua. Di memori itu selalu guru SD itu masih muda. Gitu. Betul, Semangat ya Bapak Ibu guru. Tuhan Semangat. memberkati. Wow, luar biasa nih Bu Susi hari ini. Bukan hanya orang tua yang dapat support, tapi juga para guru. Saya ngeliat wajah para guru sekarang, wah luar biasa cerah ya. Apakah ini awal bulan karena mereka baru gajian? Saya juga nggak ngerti, ya kan? Bisa jadi itu. Dan hebatnya lagi, ini orang tua kelas 5, kelas 6, semuanya terpaku, mereka mencatat, mereka belajar. Dan yang bertanya sedikit, saya harap benar-benar Anda benar-benar memahami bahwa ternyata banyak yang harus kita pelajari. Masa PJJ ini bukan artinya saat kita mengeluh, tapi kita belajar, kita bahkan kadang-kadang compassion, ulas asih kita harus kita tampilkan. Kenapa? Karena yang kita didik anak, dan bukan anak tetangga Bapak Ibu, tapi anak kita sendiri. Jadi kalau pada orang lain kita bisa baik, mengapa pada anak kita tidak lebih baik lagi daripada orang lain. Jadi saya pikir siang hari ini luar biasa ya, walaupun tidak banyak yang bertanya, tapi setidaknya ini banyak masukan. Saya yakin mereka lebih banyak menerima masukan, sehingga mereka juga jadi terpukau, Anas, dan tidak sempat lagi bertanya. Ya, nah, kalau begitu bagaimana Bu Susi? Kita bisa tutup saja? Ya, halo Bu Susi. Baik Pak Rizal, terima kasih Pak Rizal, Ibu Anas. Terima kasih juga kepada orang tua murid kelas 5, kelas 6 yang sudah menyediakan waktu dari tadi pagi pertemuan dengan para guru, sekarang pertemuan lagi dengan seminar pendidikan. Yang disampaikan oleh Ibu Anas dan juga Pak Rizal memang betul-betul tepat. Ya, intinya kita harus semua melaksanakan kasih sayang ya, kasih sayang, lalu juga melaksanakan komunikasi, ya, kerjasama. Baik, untuk orang tua murid kita angkat tangan juga, kita semangat untuk PJJ ini. Mari Bu, kita angkat tangan, semangat. Nah, mari untuk para orang tua murid, mari kita buktikan bahwa kita orang-orang yang semangat. Maka mari kita berfoto bersama sebelum kita berdoa ya. Habis foto kita berdoa. Silakan dibuka semua videonya para orang tua. Tunjukkan wajah gembira Anda, wajah sukacita Anda. Kalau Anda belum bahagia, silakan berpura-pura bahagia, ya. Demi anak-anak kita, oke? Hitungan ketiga kita berfoto, ada berapa layar? Ada 5 layar. Yang habis difoto jangan bergerak, nanti Anda pindah lagi, ya. Jangan pecicilan, jangan bergerak, diam, stay sampai 5 foto, oke? Siap? 1, 2, 3. 1, tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Layar kedua. 1, senyum. 2, 3. Oke, go. Tunggu. Jangan bergerak. Masih ada 3 layar lagi. Layar ketiga siap-siap. Layar ketiga. Yang 1, 2 jangan bergerak. 1, 2, senyum boleh ya. 3. Ya, senyum. Ya, oke. Layar ketiga sudah. Layar keempat. Layar ketiga udah belum? Sudah? Oke, layar keempat. Layar keempat. 1, 2, senyum yang mana? 3. Ya, boleh senyum sama anak-anak, di bawah anak-anaknya. Sekarang layar terakhir. Tunggu ya, layar terakhir. Oke, siap-siap layar terakhir. 1. Layar terakhir udah? Oke, 1, 2, 3. Masih ada berapa? Oh, ada 1 layar lagi. Oke, ada 1 layar lagi. Oh, ternyata ada 1 layar lagi. Hebat loh, ini tadi udah berkurang, begitu mau foto bersama, datang lagi.
Mereka tahu ya untuk foto, luar biasa. Ya, layar terakhir. 1, 2, senyum. Oke. Layar terakhir sudah selesai. Jangan kemana-mana, kita akan tutup dengan doa penutup. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Terima kasih juga sebelumnya Ibu Anas yang saya begitu terkesima juga. Sehingga saya juga diam-diam mendengarkan begitu mendalam. Dan Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau senantiasa selalu baik bagi kami, memberikan kami kehidupan dan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Terima kasih kami boleh mengikuti seminar hari ini yang dimana kami bisa menemukan pengalaman yang diperbarui, juga pengalaman-pengalaman yang baru melalui sharing dari Ibu Anastasia dan juga Pak Rizal, dan atas pertanyaan-pertanyaan yang sehingga memperdalam, memperkaya kami untuk semakin semangat, untuk semakin teguh dan riang gembira dalam menjalani masa PJJ ini, mendampingi putra-putri yang Kau anugerahkan bagi kami. Semoga dari hari ke hari kami semua sebagai orang tua maupun guru, Engkau anugerahi kebijaksanaan sehingga dapat memberikan didikan dan pendampingan terbaik bagi putra-putri kami, sehingga mereka kelak menjadi orang-orang yang sungguh dapat membawa manfaat besar, kebaikan besar bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Sebentar lagi kami akan berpisah dari pertemuan online ini. Kami percayakan hidup kami, segala doa dan rencana kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Tidak lupa kami juga mohon agar kami, pihak sekolah dan orang tua, dapat semakin bersinergi bersama, menuntaskan segala kesulitan dan tantangan yang mungkin akan kami hadapi bersama. Semoga dengan ulas kasih kami dapat berjalan bersama, menyelesaikan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Dan semua harapan ini kami satukan juga dengan segala harapan yang dimiliki putra-putri kami. Semoga mereka juga selalu sehat, semangat, dan bertumbuh menjadi putra-putri terbaik yang Kau anugerahkan bagi kami. Semua harapan ini kami sampaikan padamu Tuhan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria, doakan kami. Santa Angela, doakan kami. Semoga Tuhan yang Maha Kasih memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Reza. Oke, terima kasih Anas, terima kasih para orang tua, dan terima kasih para guru. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anas, Pak Rizal. Sama-sama. Terima kasih Bu Anas. Sama-sama Pak Joko.